Jadi metode geolistrik adalah suatu metode yang digunakan untuk eksplorasi, terutama untuk mengetahui sebuah endapan, baik itu batuan, mineral ataupun sejenisnya di bawah tanah tanpa kita harus menggali terlebih dahulu, sehingga metode geolistrik ini bisa dikatakan sebuah metode eksplorasi tak langsung. Pengertian dari geolistrik atau electrical geology adalah salah satu metode geofisika yang mempelajari sifat-sifat dari batuan atau mineral di dalam bumi tanpa kita harus menggali terlebih dahulu. Prinsip utamanya adalah dengan mengindikasikan aliran arus listrik ke dalam tanah melalui dua elektroda arus, kemudian mengukur perbedaan potensial listrik yang timbul di permukaan melalui dua elektroda potensial lainnya. Dari data arus dan tegangan dihitung resistivitas batuan dan variasi tergantung mineral, fluida, kualitas atau kompaktan, sehingga dapat dikatakan struktur dan hasilnya bawah permukaan. Tujuannya yaitu yang pertama digunakan eksplorasi air tanah. Di sini digunakan untuk menentukan kedalaman dan sebagai akuifer ataupun lapisan pembawa air. Ini untuk memperkirakan kualitas dan juga kuantitas air tanah serta memetakan sebaran dari air tanah yang tercemar di bawah permukaan tersebut. Lalu ada investigasi geoteknik. Investigasi geoteknik untuk mendeteksi ukuran struktur geologi seperti sifat lahan, iklim, antiklim, dan juga rongga bawah tanah tersebut. Untuk mengetahui juga kedalaman batuan dasar atau bedrock dan juga stabilitas daerah tersebut. Yang ketiga ada eksplorasi mineral dan juga panas bumi untuk memetakan sebaran mineral ekonomis yang memiliki kontras resistivitas dengan batuan sampingnya. Serta mendeteksi apakah ada reservoir di panas bumi tersebut. Lalu yang keempat ada investigasi untuk lingkungan. Di sini digunakan untuk memetakan aliran air tanah tercemar dan juga dari industri aerop ataupun kebocoran dari limbah industri dan juga pembuangan sampah yang sembarangan. Serta ada arkeologi. Di sini digunakan untuk mendeteksi struktur buatan manusia seperti fondasi bangunan, kuno, dinding ataupun terowongan yang tertutup. Dan metodologinya ada 4 metode, di mana yang pertama ini ada Burger dengan ciri-cirinya yaitu jarak antara elektroda potensial N dan juga N-nya itu tidak tetap, tidak berbeda-beda, dan juga elektroda arus dari A dan B. Jadi ada jarak antara A dan juga B. Lalu di sini dia lebih efisien, stabil juga terhadap noise. Lalu yang kedua ada Brenner. Di sini jarak antara semua elektroda A-nya itu sama dan berpindah secara bersamaan. Lalu untuk cirinya yang lain yaitu lebih sensitif terhadap perubahan vertikal. Selanjutnya juga di sini ada metode bipolar. Nah, pasangan elektroda arus dan juga potensialnya itu dipisahkan secara jauh. Nah, ini juga baik untuk pemetakan lateral dan juga kedalaman besar, namun dia itu rentan terhadap noise. Terus dilanjut dengan resistivity imaging atau tomografi. Di sini dia itu ada kebetulan metode modern dengan banyak elektroda yang terpasang. Namun dia itu dapat memungkinkan pengukuran otomatis dengan berbagai kombinasi, dan dia lebih baik karena bisa menghasilkan hasil dua dimensi ataupun tiga dimensi di bawah permukaan yang datar. 4. Metode tersebut dia itu memiliki perbedaan dari tata letak elektrodanya, tujuan, cara pengukuran, dan juga tingkat kedalaman serta ketinggiannya. Nah, yang paling efektif ataupun paling baik digunakan yaitu dari tomografi, karena dia itu memberikan hasil yang paling detail dan juga bisa menjadikan dua hasil, dua dimensi dan juga tiga dimensi. Alat yang digunakan dalam metode geolistrik yang pertama ada power source. Nah, power source ini dapat berupa baterai ataupun generator DC berfrekuensi rendah dengan sistem modern. Nah, kalau pakai sistem modern bisa memakai current booster untuk memperkuat arusnya. Yang kedua ada multi channel resistivity meter atau bisa disingkat sebagai MCR. Unit utama yang untuk mengatur kondisi arus, berbeda potensial, dan juga menyimpan data digital. Lalu dibantu dengan roll cover, elektroda, dan juga kabel jangkar.
Dilanjut dengan alat pembantu lainnya yaitu dari GPS untuk menentukan titik koordinat, palu untuk menandakan keberadaan, dan juga ada namanya software ataupun perangkat yang digunakan dalam geolistrik atau geofisika yaitu resistive kinetic two-dimensional inversion, dan juga resistivity three-dimensional inversion yaitu untuk mengolah data survei geolistrik menjadi model pemeliharaan. Untuk yang dua dimensi menggunakan resistivity two-dimensional inversion, dan untuk tiga dimensinya itu pakai resistivity three-dimensional inversion untuk dari dasar hasil nilai resistif. Jadi pada metode geolistrik ini terdapat dua data yang utama, yaitu data kuantitatif atau langsung diukur dan data kualitatif yaitu hasil interpretasi dari hasil ukur tersebut. Yang pertama adalah data kuantitatif atau data langsung diukur di tempat. Yang didapatkan adalah nilai resistivitas semu atau apparent resistivity. Yang kedua, nilai potensial listrik atau voltage. Yang ketiga, nilai arus yang dideteksikan atau current. Dan yang keempat adalah konfigurasi elektroda dan geometri. Data kuantitatif atau hasil interpretasi. Data langsung merupakan data mentah yang langsung diperoleh dari lapangan itu sendiri, dan data ini merupakan input utama bagi proses selanjutnya, yaitu data kualitatif. Untuk yang kedua yaitu data kualitatif atau hasil interpretasi dan pemodelan. Menghasilkan yang pertama model dua dimensi maupun tiga dimensi, resisitivitas bawah permukaan. Selanjutnya penampang vertikal bawah permukaan atau litologi. Yang selanjutnya kedalaman dan ketebalan lapisan batuan. Selanjutnya bisa mendeteksi struktur geologi baik sesar, kekar maupun rongga di dalam di bawah permukaan bumi. Dan selanjutnya adalah sebaran aquifer atau kontaminan. Data kualitatif ini merupakan data akhir yang digunakan untuk membuat kesimpulan bagi seorang geologis dan merekomendasikan apakah tempat itu layak digunakan untuk penambangan atau tidak layak ataupun tidak layak untuk ditambang. Dan selanjutnya ini merupakan data dari metode geologis sendiri. Terdapat 6 jenis kurva, yaitu kurva H, A, K, I, H, K, dan K. Kurva H, A, K, dan I merupakan kurva dengan tingkat lapisan batuan, sedangkan yang H, K, dan KH merupakan kurva dengan 4 lapisan batuan. Yang selanjutnya ini adalah tabel resistitivitas dari beberapa batuan dan mineral menurut TOP 2006. Resistitivitas batuan adalah kemampuan atau sifat suatu batuan untuk menahan aliran arus listrik. Nilai yang dihasilkan ini merupakan nilai karakteristik bawaan dari satu batuan sehingga tidak bergantung pada ketebalan ataupun jenisnya, melainkan bergantung pada komposisi nama mineralnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi metode geolistrik ini merupakan metode geofisika yang digunakan untuk mengetahui struktur dan jenis batuan di bawah permukaan bumi melalui pengukuran arus dan beda potensial listrik. Metode ini digunakan untuk eksplorasi air tanah, mineral, panas bumi, serta untuk investigasi geoteknik dan lingkungan. Beberapa konfigurasi umum seperti tumbler, weather, dipole, dan resistitivitas imaging digunakan sesuai kebutuhan. Data yang diperoleh diolah menjadi model 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu diinterpretasikan menjadi model geologi tertentu. Jadi secara umum
Geolistrik merupakan metode eksplorasi efisien dan ramah lingkungan untuk memetakan kondisi di bawah permukaan bumi tanpa kita harus menggunakan alat ukur untuk mengetahui apa saja yang ada di bawah permukaan bumi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana hubungan geolistrik dengan bulu? Jadi hubungannya adalah sangat erat ya, karena pada geologi kita terkadang harus menentukan apa saja di bawah permukaan bumi ini tanpa harus menggali terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya metode geolistrik ini geologis bisa terbantu, sehingga tanpa harus menggali dan mengeluarkan biaya banyak bisa mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi ini, bisa menentukan struktur geologi, batuannya, litologi dan jenisnya tanpa harus menggali. Kalau tanya kan geolistrik kurang efisien, metode eksplorasinya efisien, metode dasar, apakah ada pemodern, apakah ada pemodern efektifnya berapa persen, efektif dari data yang diperoleh berapa persen, dari data yang diperoleh antara pemodern dan efek antara pemodern dan nyatanya di lapangan itu dan nyatanya di lapangan itu berapa persen? Jadi untuk metode geolistrik ini sebenarnya digunakan untuk awal eksplorasi. Jadi untuk awal banget. Jadi jika terdapat sebuah mineral di bawah permukaan ini menguntungkan, maka nanti akan dilakukan eksplorasi lanjutan yaitu pengeboran. Jadi eksplorasi antara eksplorasi geolistrik dan eksplorasi pengeboran ini sudah dipisahkan karena itu tentunya sering melengkapi. Tanpa ada langsung dibor, kita juga tidak tahu sebelumnya itu apakah itu prospek atau tidak. Tetapi dengan adanya metode geolistrik ini, kita bisa istilahnya, oh di sini itu ada mineral. Jadi dengan begitu perusahaan bisa istilahnya mengurangi budget untuk awal eksplorasi. Ya. Sekarang saya boleh bilang di sini tanya kekurangan dari metode geolistrik itu apa? Menjawab ya, jadi yang pertama itu masalah yaitu adalah dalam